Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nabila, saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi Malam. Dengan nomor induk mahasiswa 18721500017. Di sini saya akan membuat video ujian akhir semester 2 mata kuliah Pendidikan IPS dengan dosen pengampu Bapak Dahlan MPD. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang mengidentifikasi prinsip-prinsip perorganisasian dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama ada definisi prinsip. Istilah prinsip diartikan sebagai cara berpikir atau cara bertindak. Nah, dengan demikian prinsip-prinsip organisasi adalah hal-hal yang harus dipedomani oleh organisasi dalam menjalankan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Prinsip-prinsip organisasi menawarkan petunjuk untuk menciptakan sebuah organisasi agar efektif dan efisien dalam situasi yang dinamis dan kompleks. Selanjutnya ada prinsip-prinsip secara umum. Yang pertama, ada prinsip perumusan tujuan, yaitu setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuan, misalnya seperti tujuan untuk pemerintahan, badan usaha maupun organisasi kemanusiaan. Nah, sebelum organisasi berdiri, tentu harus dilakukan perumusan tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kegiatannya, organisasi harus berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian yang kedua ada prinsip pembagian kerja. Untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja supaya teratur. Nah, pembagian tugas juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. Yang ketiga, ada prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang. Nah, dalam menjalankan kegiatan suatu unit harus diberi kekuasaan atau untuk melaksanakan tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Yang keempat, ada prinsip tingkat pengawasan. Untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi. Karena jika suatu organisasi tidak memperoleh pengawasan, maka pencapaian tujuan organisasi tidak maksimal. Yang kelima, prinsip rentang manajemen. Dalam suatu organisasi perlu kita perhatikan suatu aktivitas dan sebuah efisiensi dari seorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang dibawahinya, sehingga seseorang memimpin dapat melakukan tugas kepemimpinannya secara efektif dan efisien, serta dapat melakukan tugas pengawasan secara optimal. Nah, yang keenam ada prinsip tingkat pengawasan. Dalam menjalankan sebuah organisasi, seseorang bawahan biasanya mempunyai seorang bos atau atasan. Nah, dari bos tersebut kita menerima perintah dan kepada bos tersebutlah kita juga memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan kita. Kemudian dalam tulisannya yang berjudul Principle of Industrial Management, mereka mengemukakan 7 prinsip organisasi. Yang pertama ada prinsip tujuan atau Principle of Objective. Yang kedua ada prinsip wewenang dan tanggung jawab atau Principle of Authority and Responsibility. Dan yang ketiga ada prinsip wewenang pokok atau Principle of Ultimate Authority. Yang keempat ada prinsip wewenang pokok, yaitu Principle of Ultimate Authority. Ada prinsip penugasan kewajiban atau Principle of Assignment to do. Dan yang kelima ada prinsip definisi atau Principle of Definition. Yang keenam ada prinsip kesamaan atau Principle of Homogeneity. Yang ketujuh ada prinsip efektivitas organisasi atau Principle of
organization effectiveness. Nah, menurut Henry Van Yol, itu ada pembagian kerja atau division of work. Dan yang kedua ada wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility. Dan yang ketiga ada kesatuan perintah atau unit of command. Dan yang keempat ada disiplin atau disiplin. Yang kelima ada kepentingan individu di bawah kepentingan umum atau subordination of individual interest to general interest. Dan yang selanjutnya ada gaji pegawai atau remuneration of personnel. Dan selanjutnya ada sentralisasi atau centralization. Selanjutnya ada saluran jenjang atau scalar chain. Ada juga ketertiban atau order. Selanjutnya ada keadilan atau equity. Selanjutnya ada kestabilan masa kerja pegawai atau stability of tenure of personnel. Kemudian ada inisiatif atau initiative. Dan terakhir ada kesatuan jiwa corps atau esprit de corps. Selanjutnya ada menurut Henry G. Hodges, itu ada prinsip tujuan atau objektif. Yang kedua ada analisis atau analisis. Yang ketiga penyusunan fungsi atau fungsionalis. Yang keempat ada kesamaan atau homogeneity. Dan yang kelima ada koordinasi atau coordination. Dan yang keenam ada komunikasi atau communication. Dan yang keenam ada penyusunan jenjang atau skala proses. Dan yang ketujuh ada kontrol. Selanjutnya ada rentangan kontrol atau span of control. Kemudian ada asas pengecualian atau exception principle. Selanjutnya ada pelimpahan atau delegation, staff, wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility. Kemudian ada kesederhanaan atau simplicity. Kemudian ada standarisasi atau standardization. Selanjutnya ada spesialisasi atau specialization. Kemudian ada berkelangsungan atau continuity. Selanjutnya ada berkelangsungan atau fleksibilitas. Dan yang terakhir ada keseimbangan dan hubungan langsung. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.